Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Ais Wiranda. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Rumah Angker Kos-Kosan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di cerita kali ini setiap nama dan tempat akan saya samarkan. Perkenalkan, namaku Iqbal. Saya tinggal di Sumatera Barat di kota G. Waktu itu tepatnya pada tahun 2010 saya baru lulus SMA. Saya terlahir hanya 2 bersaudara. Anak pertama adalah kakak saya dan saya yang paling kecil. Setiap kali saya ingin mencari pekerjaan selalu dilarang oleh bapak saya. "Apa uang jajan yang bapak kasih kurang?" ucap bapak saya. Saya hanya terdiam. "Kamu butuh uang berapa?" "Bukan gitu pak, tapi..." "Gak ada tapi-tapian. Udah, kamu di rumah saja. Biar bapak saja yang kerja. Ini bapak lagi usaha nyari uang untuk ngasih kamu modal buat usaha." Saya pun gak bisa berkata apa-apa saat itu. Hingga setahun pun berlalu, kerjaan saya hanya makan tidur saja begitu seterusnya. Hingga saya dapat telepon dari teman saya yang mengajak saya mencari kerjaan di luar kota. Kalau di sini kami mengucapnya merantau. Saya pun cukup tertarik dengan ajakan teman saya itu, karena pun saya sudah mulai bosan dengan kehidupan sehari-hari yang terus-terusan seperti ini. Saat saya sedang makan malam bersama keluarga, saya pun memberanikan diri untuk berbicara kepada bapak. "Pak," panggil saya gugup. "Ada apa nak?" "Iqbal diajak teman Iqbal kerja pak di luar kota." Mama saya pun hanya tersenyum, sepertinya ia menyetujuinya. Saya rasa semua ibu di seluruh dunia pasti mensupport anaknya kalau yang dilakukan anaknya hal yang positif. Tapi ayah saya hanya terdiam dan menarik nafas. "Apa kamu yakin dengan keputusanmu itu?" Saya pun tidak menyangka kalau kalimat seperti itu yang akan dikatakan bapak saya. "Yakin pak, Iqbal cuma kepingin mandiri dan gak mau bergantung sama bapak terus." "Kapan kalian akan berangkat?" tanya bapak saya. "Seminggu lagi pak." Saat itu bapak saya langsung berdiri dan segera mengambil tasnya. Tiba-tiba ia menyodorkan uang ke saya. "Ini bapak kasih kamu uang 7 juta untuk bekal." Saya sama sekali tidak menyangka kenapa tiba-tiba malah mengizinkan saya. Di situ saya tidak banyak bicara, takutnya bapak saya berubah pikiran. Singkatnya hari keberangkatan pun tiba. Saat semuanya beres, saya pun berpamitan kepada mama saya. Saya dipeluk dan diberi nasihat sama mama agar jangan buat yang macam-macam saat berada di kampung orang. Saya dan teman saya, kita sebut saja namanya Eka. Kami diantar bapak saya menggunakan sepeda motor menuju pangkalan travel terdekat. Dan tidak lama kami pun sampai di pangkalan travel tersebut. Saat mobil kami pun tiba, saya pun pamit ke bapak saya. Ia langsung memeluk saya dan berkata, "Jaga dirimu baik-baik ya nak. Kalau ada apa-apa telepon saja bapak." "Iya pak, Iqbal berangkat dulu ya pak. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah masuk ke mobil, kami pun langsung jalan. Saat sudah memasuki kota, tidak terasa tiba-tiba air mata ini pun menetes. Karena ini baru pertama kali saya meninggalkan kampung halaman saya. Saya melihat Eka sedang memainkan HP sambil menggunakan headset. Si Eka ini adalah teman saya yang saat ini mengajak saya merantau. Oh ya, tujuan kami saat itu mau ke Sumatera Utara menuju kota M. Tidak terasa kami berdua pun tertidur. Dan singkatnya, tiba-tiba kami dibangunkan oleh sang sopir untuk makan malam. Ternyata hari sudah berganti malam. Setelah selesai makan, kami pun berangkat kembali. Dan singkat cerita, saat hari sudah berganti pagi, tibalah kami di pangkalan travel di daerah Sumatera Utara. Dan ternyata Eka sudah pernah kemari, jadi dia hafal dengan jalan di daerah sini.
Setelah itu kami pun memesan sebuah ojek untuk menuju sebuah kos-kosan khusus pria. Oh iya, Eka kemari ingin melanjutkan kuliahnya, berbeda denganku yang ingin mencari pekerjaan tetap. Tapi sebelumnya Eka sudah menjelaskan kalau dia mempunyai teman, seorang calo, yang biasa mendaftarkan orang yang ingin kerja di sebuah pabrik es. Setelah lama berjalan, si tukang ojek masuk ke dalam gang kecil. Di sini masih cukup banyak rumah-rumah warga. Kami pun terus memasuki gang cukup hancur dan berbatu. Saya melihat kiri dan kanan hanya ada persawahan yang membentang luas. Perasaan saya mulai tidak enak saat itu. Masa iya ada kos-kosan di tempat seperti ini? Tidak lama tampaklah 6 buah rumah yang saling berhadapan. Ternyata cukup ramai juga yang ngekos di kos-kosan tersebut. Kosan tersebut cukup jauh dari rumah warga. Setelah sampai kami diberi kunci kamar masing-masing. Satu rumah ada 4 kamar. Kami pun beristirahat sejenak dan si Eka pun menelpon calo yang dikatakan sebelumnya. Dan saat ini masih belum ada kejadian aneh yang menimpa saya. Saat Eka menelpon calo tersebut, calo itu ingin bertemu sore itu juga. Karena pabrik tersebut memang sedang membutuhkan karyawan. Kami meminjam sepeda motor pemilik kos ini. Kami menemui calo tersebut di sebuah lesehan kecil. Kami memesan es kelapa dan sambil mengobrol. Ternyata jika ingin masuk ke pabrik tersebut harus menyogok dengan biaya 1 juta. Saya pun menyetujuinya dan besoknya langsung bisa mulai kerja. Setelah semua beres kami pun kembali pulang. Saat kami sampai di kos, ternyata anak-anak yang lain sudah pada pulang dari kuliahnya. Ada si Jeffrey yang sedang duduk di teras sambil memainkan gitar bersama si Nino. Kami pun berkenalan sambil bercerita tentang pengalaman kami. Hingga saat hari sudah memasuki maghrib, kami pun masuk ke dalam. Di sini cuma Nino yang rajin menunaikan ibadah sholat. Selesai mandi saya pun cuma rebahan sambil memainkan game di handphone saya. Dan singkat cerita, keesokan harinya saya sudah mulai bekerja di pabrik tersebut. Karena pabrik tersebut cukup jauh, dari kos-kosan saya pun memanfaatkan sisa uang yang diberi bapak kemarin untuk mencari sepeda motor yang murah untuk lebih mudah berangkat kerja. Dan seminggu pun berlalu. Sampai saat ini keadaan masih biasa-biasa saja. Dan keesokan harinya saat pulang kerja, saya pun langsung mandi. Setelah selesai mandi, saya kembali ke kamar. Saat itu hari Kamis, tepatnya malam Jumat. Entah kenapa malam itu saya tidak bisa tertidur, dan keadaan gerah sekali malam itu. Walaupun sudah menghidupkan kipas angin, tapi keringat masih saja membasahi tubuhku. Pada malam itu sekitar pukul 10 malam, cuma kami berdua saja di kos ini. Si Nino sedang ngaji berjamaah di musola, sedangkan Jeffrey nongkrong bersama teman-teman kampusnya. Saya pun mencoba mengencangkan kipas angin tersebut, tapi tetap saja masih kegerahan saat itu, hingga saya memutuskan untuk duduk di teras mencari angin. Saya pun rebahan di bangku yang terbuat dari rotan, sambil mengipaskan tubuh dengan menggunakan sebuah kardus. Tiba-tiba saya merasa di depan sudut kanan saya seperti ada seseorang yang sedang memperhatikan saya. Dan benar saja, saat saya menoleh ke arah kanan, ternyata ada seorang kakek-kakek sedang memperhatikan saya sambil memegang sebuah tikar. Saya pun tidak memperdulikan kakek itu. Saat saya menoleh kembali ke arah kakek itu, ternyata kakek itu sudah tidak ada. Dan keesokan harinya, saat pulang kerja, saya mencoba menelpon bapak saya. Setelah menanyakan kabar, tiba-tiba bapak mengatakan suatu hal yang membuat saya sangat terkejut saat mendengarnya. Bapak mengatakan, "Apa kamu sudah pernah melihat kakek itu?" "Kakek?" tanya saya kebingungan. "Iya, kakek yang selalu bawa tikar." "Loh, kok bapak tahu?" "Kalau kamu terkejut seperti ini, berarti kamu sudah melihatnya." "Iya pak, tadi malam Iqbal lihat kakek itu." "Emang kakek itu siapa pak?" "Sampai saat ini bapak juga masih belum tahu siapa kakek itu. Dulu sewaktu bapak kecil, bapak sering mendengar almarhum kakek kamu sedang berbicara sendiri di kamar. Dan saat bapak mengintip, ternyata almarhum kakek kamu sedang berbicara dengan kakek tikar itu. Dan bapak sudah sering melihatnya, tapi bapak gak berani menanyakan hal itu ke almarhum kakek kamu. Hingga setelah seminggu kelahiran kamu, kakekmu pun meninggal. Setelah almarhum kakek meninggal, bapak tidak pernah melihat kakek tikar lagi. Dan saat kamu berusia 3 tahun, kakek itu selalu berada di dekatmu, Bal. Dia yang selalu menjagamu," ucap ayah saya. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang diucapkan oleh bapak saya. Setelah mengobrol panjang, kami pun menutup telepon mengakhiri pembicaraan. Saya pun kembali rebahan.
Sambil terus merenung memikirkan perkataan bapak saya, dan malam ini saya kembali tidak bisa tidur. Apa karena belum terbiasa ditinggal oleh keluarga, dan saya melihat jam menunjukkan pukul 12 malam pas. Tiba-tiba saya seperti mendengar sebuah desahan suara wanita. Suara itu berasal dari kamarnya Eka. Saya pun mencoba mengeceknya. Saya pun bangkit dari tempat tidur dan segera keluar kamar untuk mengecek suara tersebut. Ketika saya berada di luar, semakin jelas terdengar suara desahan tersebut. Satu persatu kamar saya dengarkan, sehingga suara itu pun tepat berada di kamarnya si Eka. Saya mencoba mengintip ke dalam kamarnya si Eka melalui lubang di gagang pintu kamarnya. Betapa terkejutnya saya saat melihat Eka melakukan hubungan badan dengan seorang gadis yang tidak aku kenal. Tiba-tiba gadis itu seperti mengetahui keberadaan saya, dan dia melirik arah saya, dan dia menatap saya dengan wajah yang sinis. Tiba-tiba wanita itu tersenyum, tapi dengan senyuman yang mengerikan, hingga saya pun terbangun dari tempat tidur dengan nafas yang ngos-ngosan. Ternyata itu semua hanya mimpi, tapi sangat terasa begitu nyata. Saya pun bangun dari tempat tidur dan menuju kamar mandi untuk buang air kecil. Saat saya sudah membuka pintu kamar saya, tiba-tiba badan ini tiba-tiba terasa kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Mau menjerit pun tidak bisa juga. Saat itu saya melihat wanita yang ada di dalam mimpi. Kini ia telah berada di depan kamar saya. Ia mengenakan baju selayar atau baju yang biasa dipakai orang pas di acara pernikahan, lebih tepatnya baju pengantin. Tiba-tiba tubuhnya melayang dan ia pun menghantamkan tubuhnya ke lantai. Karena hantamannya begitu kuat, hingga sampai mengeluarkan suara yang cukup deras. Berulang-ulang kali ia melakukannya di depan saya. Saya pun tidak kuasa menahan takut saat itu. Setelah berkali-kali menghantamkan tubuhnya, ia pun kembali berdiri dan menatap ke arah saya dengan senyuman yang sangat mengerikan. Perlahan dia mendekati saya. Saya pun sampai terkencing dalam celana karena ketakutan, karena sepertinya wanita ini ingin mencelakakan saya. Tiba-tiba langkah wanita itu pun terhenti, dan seketika raut wajahnya berubah seperti sedang ketakutan. Pandangannya pun terfokus ke arah belakang saya. Saya pun merasa seperti ada seseorang di belakang. Tetapi saya tidak bisa menoleh ke arahnya karena tubuh ini masih tidak bisa digerakkan. Dan perlahan wanita itu pun pergi ke arah luar dan menghilang entah kemana. Dan tiba-tiba ada sebuah tangan menyentuh pundak kiri saya. Seketika badan ini pun sudah bisa digerakkan kembali. Saat saya menoleh ke arah belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tadi itu tangan siapa ya? Ucap saya dalam hati. Saya pun secepat mungkin mengganti celana saya yang sudah kotor. Setelah itu kembali tidur. Saya pun kembali rebahan di kamar untuk melanjutkan tidur. Setelah disentuh tangan tersebut, entah kenapa rasa takut saya kini berangsur-angsur menghilang dan saya pun tertidur. Keesokan harinya seperti biasa saya pun kembali bekerja. Dan singkatnya, setelah pulang kerja, saya pun mandi dan rebahan di kamar sambil mendengarkan musik. Tidak lama Eka pun juga kembali. Saya pun segera bangkit untuk menceritakan apa yang telah terjadi tadi malam. Setelah saya menemui Eka, hati ini tiba-tiba enggan untuk menceritakannya. Kalau saya ceritakan pasti Eka tidak mempercayainya. Ada apa, Bal? Nanti malam nongkrong yuk. Saya terpaksa mengalihkan pembicaraan karena saya enggan untuk mengatakannya. Kapan-kapan aja, Bal, capek banget nih. Oh, iya deh. Setelah itu Eka pun masuk ke kamarnya. Saya pun duduk termenung di depan teras. Tiba-tiba Nino pun menghampiriku. Gak boleh melamun, ucapnya sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Dan Nino pun duduk di sebelah saya sambil menengguk teh hangat. Nino pun berkata, udah gak usah dipikirin, kamu jangan takut. Kakek itu bakalan terus menjagamu kemanapun kamu pergi. Ucap Nino yang seketika membuat saya terkejut. Saya pun hanya terdiam dan ia pun lanjut berkata, wanita itu memang sering memunculkan dirinya di tempat ini, tapi dia tidak pernah mengganggu sama sekali. Dan di sini cuma saya dan kamu yang bisa melihatnya. Tapi saya juga heran, kenapa saat ini dia mengganggumu? Apa wanita itu ada kaitannya dengan dirimu? Dan apa kamu mengenalnya? Jangankan kenal, saya saja baru ini melihat dia. Tapi kok dia kayak mengincar saya ya? Sebenarnya dia siapa sih? Tanyaku ke Nino. Saya pun kurang tahu dia berasal dari mana. Tetapi yang saya tahu, wanita itu dijodohkan oleh orang tuanya dan tidak terima dengan keputusan orang tuanya. Dia mencoba melarikan diri dari perjodohan itu
hingga dia tertabrak oleh sebuah truk dan meninggal di tempat. Itu saja yang saya tahu dari dirinya. Saat saya tanya ke dia berasal dari mana, wanita itu tidak menjawabnya. Si Nino ini selain rajin ibadah, ternyata dia bisa melihat makhluk-makhluk tidak kasat mata. Bahkan dia juga bisa berinteraksi dengan mereka. Selama saya hidup baru kali ini saya berurusan dengan makhluk halus, ucapku. Nino pun hanya tersenyum. Perbanyaklah ibadah dan dekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Insya Allah tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu. Saya pun hanya terdiam saat mendengar Nino mengatakan hal tersebut. Setelah lama mengobrol, terdengar suara azan maghrib. Nino pun pamit ke saya untuk menunaikan ibadah sholat. Saya pun balik ke kamar dan kembali rebahan sambil mendengarkan musik. Saat saya menoleh ke arah sudut kanan kamar saya, ternyata sudah ada wanita itu lagi. Tapi tampilannya kali ini sungguh mengerikan. Baju yang penuh dengan berlumuran darah dan kepala wanita itu hancur sebelah seperti habis kelindas ban truk. Melihat keadaannya pun perut ini serasa muak. Wanita itu melihat saya dengan tatapan yang mengerikan. Melihat wajah yang sangat menyeramkan, saya pun langsung menutup kepala saya menggunakan selimut dan segera mungkin membaca doa yang saya bisa. Keringat pun mulai mengucur di wajah saya. Walaupun wajah saya sudah saya tutup dengan selimut, akan tetapi saya masih bisa merasakan kalau wanita itu mulai mendekati saya. Tiba-tiba selimut saya perlahan ada yang menariknya. Saya pun tidak tinggal diam dan mencoba menggenggam selimut tersebut agar saya tidak bisa melihat wajahnya lagi. Saat itu saya lupa mengunci pintu dan tiba-tiba terdengar seperti ada yang membuka pintu kamar saya. Tak lama ada sebuah tangan yang menepuk-nepuk badan saya dan memanggil-manggil nama saya. Bal, kamu kenapa? Ucap seseorang tersebut. Suara yang tidak asing bagi saya. Itu kan suara Nino. Alhamdulillah, ucapku dalam hati. Saya pun merasa lega dan saat saya membuka selimut tersebut, tiba-tiba badan ini terasa kaku. Kini wajah wanita itu tepat berada di depan saya. Ternyata suara Nino yang kudengar tadi hanyalah sebuah halusinasi karena saya sudah ketakutan saat itu. Mata saya pun tidak bisa berkedip, hanya melotot saja memandangi wanita tersebut. Dan tiba-tiba hidung saya perlahan mengeluarkan darah. Setelah itu tiba-tiba pandangan ini pun perlahan mulai gelap dan seketika saya pun sudah tidak sadarkan diri. Saat itu saya tidak tahu apa-apa lagi. Pada malam itu saya pun bermimpi. Saya bertemu dengan kakek-kakek yang membawa tikar. Ia memberikan tikar tersebut kepada saya dan menyuruh saya meletakkannya di balik pintu kamar saya. Dan singkat cerita saya pun sudah kembali tersadar. Hari sudah berganti menjadi pagi. Saya pun terbangun dengan keadaan sedang memeluk sebuah tikar yang tidak lain tikar kakek-kakek yang ada di mimpi tadi malam. Seakan tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi, saya pun meletakkan tikar tersebut di belakang pintu kamar saya, seperti apa yang sudah dikatakan kakek itu. Singkat cerita seminggu pun berlalu. Setelah saya meletakkan tikar tersebut, saya sama sekali tidak pernah mendapatkan gangguan apa-apa lagi. Hari-hari pun berlalu. Seperti biasa selepas pulang kerja, ya hanya rebahan saja di kamar. Saat sedang asik mendengarkan musik, tiba-tiba pandangan ini tertuju ke arah belakang pintu. Betapa terkejutnya saya saat melihat tikar yang diberikan kakek tersebut menghilang entah kemana. Saya pun mulai panik dan mencari-cari tikar tersebut. Saya pun segera keluar kamar. Di situ saya bertemu dengan si Nino. No, kamu ada lihat tikar berwarna biru nggak? Tadi siang dipinjam si Eka. Katanya dia mau pergi sama teman kuliahnya. Dia nelpon kamu tadi pas kamu masih kerja, Bal. Tapi katanya nomor kamu nggak aktif. Katanya sih dia pergi 3 hari. Tiba-tiba perasaan saya pun mulai tidak tenang. Saat malam tiba, saya pun cepat-cepat menarik selimut. Akan tetapi lagi-lagi saya pun merasa gerah pada malam itu dan keringat pun mulai membasahi tubuh saya. Tiba-tiba dari cermin mengalir sebuah darah membentuk tulisan 8 Oktober seperti tanggal lahir saya. Dan tidak lama saya pun terbangun lagi-lagi. Semua itu ternyata hanya mimpi. Sebenarnya apa yang diinginkan arwah wanita ini? Kenapa saya terus yang selalu diganggunya? Tiba-tiba wanita itu sudah berada di depan saya dan seketika dalam sekejap ia pun merasuki tubuh saya. Saya pun tertawa melengking saat itu yang membuat teman-teman yang lain pada berdatangan. Saat itu mereka terkejut melihat saya yang sudah kesurupan. Dan Nino pun segera menenangkan arwah yang telah merasuki tubuh saya dan coba berinteraksi dengannya. Ternyata
Wanita ini seperti saya. Lahir di tanggal 8 Oktober, hanya saja tahunnya yang berbeda. Kenapa kamu mengganggu teman saya? Apa dia punya salah sama kamu? Tidak ada, jawab saya yang sudah dirasuki. Jadi kenapa kamu terus mengganggunya? Aku cuma suka sama ini. Aku ingin dia ikut denganku. Kamu dengan anak ini, kalian berada di alam yang berbeda. Tolong jangan ganggu teman saya. Kembalilah ke asalmu. Aku tidak ada urusan denganmu. Jika kamu berniat menghalangiku, aku tidak akan segan-segan untuk menyakitimu. Ucapku yang masih dirasuki arwah wanita itu. Setelah saya mengatakan hal itu, muncullah seorang kakek-kakek tepat berada di belakang si Nino. Kakek itu pun berkata, kembalilah ke alammu. Jangan pernah kau ganggu cucuku. Ini bukan tempatmu. Cepat kembalilah. Aku tidak akan pernah kembali, karena aku masih belum bisa menerima apa yang telah menimpaku selama aku masih hidup. Dan kini arwahku tidak bisa tenang, ucap arwah tersebut. Jika Sang Maha Kuasa sudah berkehendak, hal yang mustahil pun bisa akan terjadi. Jadi kembalilah ke asalmu. Kami semua yang ada di sini akan mendoakanmu agar kamu tenang di alam sana. Seketika saya pun menangis sejadi-jadinya dengan tangisan yang amat sangat mengerikan. Setelah cukup lama merintih, tiba-tiba tubuh ini pun terjatuh, tidak sadarkan diri. Nino yang berada di depan saya dengan sigap menangkap tubuh saya dan segera membangunkan saya. Dan tidak lama mata saya pun terbelalak cukup lebar dan tawa seperti kuntilanak keluar dari mulutku. Ternyata arwah wanita itu belum juga keluar dan akan terus memaksa berada di tubuh saya. Kakek tersebut hanya menggelengkan kepala saja setelah melihat apa yang barusan terjadi. Tiba-tiba tubuh ini melayang di atas kasur. Dan perlahan tubuh ini menembus tembok dan pergi entah kemana. Nino dan kakek tersebut mengejar diri saya yang telah dibawa kabur oleh sosok arwah tersebut. Bagaimana ini kek? Kita harus kemana? Tanya Nino ke kakek tersebut. Betapa terkejutnya Nino, ternyata kakek tersebut telah menghilang entah kemana. Dengan penuh rasa cemas, Nino pun berusaha mencari diri saya. Setelah cukup lama mencari, Nino melihat ada seseorang berjalan sendirian. Nino pun menyenter ke arah orang tersebut. Terlihat jelas wajah orang tersebut. Ternyata itu adalah saya yang sudah tersadar dan ingin segera kembali ke kos. Nino pun segera menghampiri. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga. Ketemu siapa, Nin? Udah, nanti saja saya jelasin. Yang penting, kamu sudah selamat. Saya dan Nino pun berjalan menuju arah kos-kosan. Dan keesokan harinya barulah Nino menceritakan apa yang telah menimpa saya. Tadi malam bagaimana ceritanya kok kamu bisa berjalan seorang diri? Nggak tahu Nin, tiba-tiba pas aku bangun, aku sudah berada di bawah pohon besar. Aku pun terkejut pas itu. Karena ketakutan aku pun lari dari tempat itu sampai aku kelelahan. Ya sudah, akhirnya aku lebih memilih jalan. Dan alhamdulillah aku ketemu sama kamu. Terus kakak itu kemana? Dan arwah wanita itu bagaimana? Tanya Nino yang membuat saya kebingungan. Kamu ngomong apa sih? Aku gak ngerti. Tanyaku ke Nino. Enggak, ya udah gak usah dipikirin. Yang penting kamu selamat. Setelah kejadian itu saya pun memilih pulang kampung. Dan sore itu juga saya memesan travel. Hingga sampailah saya ke kampung halaman saya. Dan keesokan harinya saya dapat telepon dari Eka. Eka pun meminta maaf ke saya kalau tikar yang dia pinjam kemarin hilang, kemungkinan dicuri orang. Saya pun tidak terlalu memikirkannya, dan setelah saya kembali, tidak ada lagi hal-hal aneh yang saya dapatkan sampai saat ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.